Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Fanuwasil kitab al-bayan al-awhad fi tauhidillahil ahad. Dan masih pada pembahasan penetapan sifat al-ulu lillahi ta'ala, menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan kemarin bahwa yang dimaksud penetapan tinggi di sini adalah penetapan tinggi secara zat. Penetapan tinggi secara zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penetapan tinggi secara makanah, kedudukan, secara al-qahr atau al-qadr, maka tidak ada yang mengingkari kekuasaan Allah tinggi di atas segala sesuatu. Tingginya kekuasaan Allah, tingginya kedudukan Allah, tingginya kemuliaan Allah, maka tidak ada yang mengingkari itu. Maka yang dimaksud dengan penetapan tinggi di sini adalah ketinggian secara zat, ketinggian secara az-zat. Dan sudah kita sebutkan dalil yang menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Ada dalil naqli, ada dalil aqli, ada dalil ijma', ada dalil fitrah. Naam, atau Al-Quran was sunnah wal ijma' wal fitrah wal aql. Ada 5 jenis pendalilan dalam menetapkan ketinggian zat Allah. Adapun setiap rincian dari dalil ini lebih dari 1000 dalil, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalil, ada yang bisa menyebutkan satu dalil dari Al-Quran atau dari sunnah menetapkan tinggi bagi Allah? Ada sekitar 17 jenis pendalilan secara naqli. Kita sebutkan kemarin 17 atau 18 pendalilan secara naqal tentang penetapan sifat tinggi Allah secara zat. Ada yang masih ingat? Aba Rizki? Sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah, bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya apa dalam Al-Quran atau Sunnah? Surah An-Nahl ayat 50. Ini diantara dalil yang sangat-sangat detail, sangat jelas. Ketika Allah mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakni para malaikat merasa takut dari Rabb mereka, yang di mana Rabb mereka di atas mereka. Min fawqihim. Akan datang nanti syubhat Ar-Razi di antara pentolan Asy'ariyah pada ayat ini, akan datang insyaallah. Ini di antara dalil yang sangat jelas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakni para malaikat merasa takut dari Rabb yang di atas mereka. Nah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah yang maha kuasa di atas seluruh hambanya. Para malaikat naik ke atas, ada banyak kan gitu. Begitu juga ada ayat belum kita sebutkan di surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka al-zahir maknanya dialah yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, huwa alladhi laysa fawqahu syai'. Al-zahir laysa fawqahu syai'un. Apa itu al-zahir? Yang paling tinggi dialah Allah yang tidak ada selainnya di atasnya. Maksud syai'un di situ adalah makhluk. Tidak ada sesuatu dari makhluk pun di atas Allah. Menunjukkan Allah apa? Di posisi tertinggi dari seluruh makhluk. Mustawin ala arsyihi ba'in min khalqih. Istiwa, tinggi di atas arsy dan terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya.
Begitu juga hadis jariyah, seorang budak wanita yang dipukul oleh pemiliknya sehingga pemiliknya membebaskannya. Dan Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, budak wanita ini, mengatakan aina Allah? Dia mengatakan fis sama, di mana Allah. Nah, dan para ulama menyebutkan bolehnya, bahkan disyariatkannya bertanya di mana Allah. Sebagaimana Nabi bertanya kepada wanita ini. Berbeda dengan akidah Jahmiyah yang dimana mereka mengatakan bahwa siapa yang bertanya di mana Allah kafir. Siapa yang menunjuk Allah di atas langit, tangannya harus dipotong. Lihat bagaimana rusaknya pemahaman mereka disebabkan akidah Aristoteles, pemahaman Aristoteles yang diikuti Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Amili ila akhirihim. Taib. Dan mereka tentunya mentakwil hadis ini dan mereka mendhaifkan hadis ini. Siapa yang mendhaifkan hadis ini maka dia Jahmi. Siapa yang mendhaifkan, menolak hadis jariyah, maka dia Jahmi. Nah, sebagaimana juga yang dikatakan Al-Imam Waqi' tentang siapa yang menolak hadis ru'yah. Hadis ru'yah bahwa Allah innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Jabir bin Abdullah Al-Bujali, siapa yang menolak hadis ini maka dia Jahmi, dikatakan Al-Imam Waqi'. Ini juga kita katakan siapa yang menolak hadis jariyah maka dia Jahmi, yakni pengikut Jahm bin Safwan yang dikafirkan para ulama, pengikut Aristoteles. Nah, kemudian dalil akli, kemarin disebutkan dalil secara akal. Ada yang masih ingat dalil secara akal? Ada yang masih ingat dalil secara akal? Abu Darda. Nah, ahsant. Ai mengilzam mereka dengan dalil al-khalq, yakni konsekuensi penciptaan. Yang pertama kita katakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, apakah dia menciptakan makhluknya ini di dalam zatnya atau di luar zatnya, kan gitu. Di dalam zatnya atau di luar zatnya. Maka dia enggak akan keluar dari dua pernyataan ini. Kalau dia mengatakan Allah menciptakan makhluknya di dalam zatnya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini akidah Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah fi kulli makan. Tabaan Jahmiyah, si Jahm bin Safwannya sendiri mengatakan Allah di semua tempat. Tapi pengikutnya yang mutaakhirin mengatakan bahwa Allah tidak di atas langit, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ini ucapan Abdul Samad dan yang semisal dengannya. Kalau yang sekarang itu Said Fudah. Nah, di antara tokoh Asy'ariyah di zaman sekarang, di zaman now. Baik. Tadi kita katakan apa? Allah ketika menciptakan makhluk, apakah makhluk ini di dalam dirinya atau di luar dirinya? Maka wajib dia mengatakan yang kedua, di luar diri Allah, ya kan? Karena kalau dia di dalam, mereka pun orang Asy'ariyah mutaakhirin mengatakan bahwa Allah disucikan dari di dalam makhluk. Ini kata mereka. Akan tetapi mereka melampaui batas dalam mensucikan sampai menolak sifat tinggi bagi Allah. Taib. Kemudian ketika kita imani bahwa makhluk ini di luar zat Allah, nah apakah Allah masuk ke dalam makhluknya atau Allah biarkan makhluknya di luar dirinya, ya kan? Yani ketika Allah ciptakan makhluk di luar dirinya,
Di mana posisi makhluk ini? Apakah di bawahnya atau sejajar atau di atasnya? Atau masuk ke dalam dirinya? Atau dia biarkan di posisi luar, yakni tidak menyatu dengan zatnya tapi di bawahnya? Maka kita katakan apa? Tentu Allah membiarkan makhluk ini di luar dirinya dan di bawah dirinya dan di bawah zatnya. Dan di bawah zatnya. Itulah tafsir al-zahir. Apa makna al-zahir di dalam ayat? Alladzi laisa fawqahu syai'un. Yani tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena dialah Allah zat yang paling tinggi. Wadih. Makanya subhanallah, ketika kita bertanya kepada mereka orang-orang Asy'ariyah, apakah kalian menetapkan sifat tinggi bagi Allah? Mereka akan mengatakan apa? Allah tidak di mana-mana dan tidak bertempat. Ini kata mereka. Yang pertama, subhanallah, kita tanya masalah wujud. Kita tanya masalah wujud. Wujud itu ada dua. Ada yang masih ingat? Wujud ada dua. Ada wujud di dalam ilmu manusia, di pikiran, ini pada zihin. Ada wujud di kehidupan real. Makanya kita tanya sama Asy'ariyah, apakah Allah wujudnya itu ada di kehidupan real, di luar pikiran, atau cuma bayangan saja sebenarnya, hakikatnya Allah itu enggak ada? Wah. Kalau mereka mengatakan ada di kehidupan real, kembali ke kaidah, apakah di dalam alam makhluk atau di luar alam makhluk? Jelas. Makanya mereka subhanallah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa wujud Allah sebenarnya wujud majazi. Hakikatnya sebenarnya enggak ada Allah itu. Tapi cuma apa, di bayangan kita saja. Maksudnya di pikiran begitu, kulliyat, umum. Hakikat dari zat Allah itu sebenarnya di kehidupan real tidak ada. Orang mereka enggak mengatakan tidak ada di atas alam semesta ini apapun, kosong. Berarti cuma yang ada apa? Zat dari seluruh makhluk. Zat Allah di mana? Mafish. Enggak ada. Inilah yang dikatakan Abdul Samad, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Terus di mana? Tidak bertempat katanya. Taib. Kembali ke masalah al-makan, al-hayyiz. Apa yang kau maksud dengan tempat? Apakah tempat yang kau maksud adalah makhluk itu sendiri, atau yang kau maksud tempat adalah posisi yang bisa dibayangkan manusia, tapi di kehidupan real makhluk itu sebenarnya enggak ada, kan gitu? Udah kita sepakati bahwa yang benar hayyiz, ruang itu adalah makhluk itu sendiri, zat dari makhluk itu. Inilah yang benar, berbeda dengan akidah Aristoteles yang diikuti Ar-Razi. Jadi ruang itu, apa itu ruang? Makhluk itu sendiri. Jelas. Contohnya kita katakan masjid ini kan ruang. Apa itu ruang itu bagi kita sekarang? Ya masjid inilah ruang. Wah, makanya ketika dikatakan Allah apakah bertempat, apakah dalam ruang, kita katakan ruang apa? Ruang makhluk. Ini yang kau maksud. Maka Allah tidak di dalam ruang makhluk, tapi posisinya tinggi. Kan ruang itu tadi itu dia bisa membayangkan posisi loh. Imma posisinya di dalam makhluk, ini dikatakan ruang makhluk, atau di luar makhluk, posisinya tinggi. Nah, maka jelas orang yang mengikuti akidah salaf mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Kemudian ad-dalil al-fitri. Ad-dalil al-fitri sudah kita sebutkan kemarin, dalil secara fitrah. Sudah kita sebutkan makna fitrah kan? Fitrah itu yakni sebuah naluri manusia, insting manusia yang Allah ciptakan. Taban, apa perbedaan fitrah dengan tabiat? Aba Rehan, apa beda fitrah sama tabiat? Apa perbedaan antara fitrah dan tabiat? Si fulan tabiatnya begini, si fulan fitrahnya begini. Apa perbedaannya?
Apakah ada perbedaannya? Kevin, apa beda fitrah dengan tabiat? Tabiat bisa berbeda-beda pada setiap orang walaupun satu jenis. Sementara fitrah tidak ada perbedaan. Fitrah lebih luas dibandingkan tabiat. Contohnya laki-laki, fitrah laki-laki yakni menyukai wanita. Seolah-olah ini fitrah yang lurus. Semua laki-laki, ada laki-laki yang keluar kan gitu, makanya keluar dari fitrah. Tapi kalau tabiat, si fulan tabiatnya pemarah, sifat, kebiasaannya. Tapi apakah semua laki-laki tabiatnya pemarah atau tabiatnya yakni tukang pukul? Kan itu enggak semua. Tapi kalau fitrah laki-laki yang normal tentunya, fitrah yang normal dia akan suka sama perempuan. Wah. Nah, begitulah fitrah dalam menetapkan sifat tinggi. Makanya sudah disebutkan manusia berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda tempat tinggalnya. Allah menciptakan dirinya bahwa dirinya ini menerima, merasakan bahwa Allah itu di atasnya. Khususnya ketika datang bencana, datang tsunami, datang banjir. Mungkin orang-orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, ketika datang musibah dia akan mengadah, ya Allah tolong katanya. Dengan fitrah, itu fitrah. Kemarin kita sebutkan kisah Abul Ma'ali Al-Juwaini yang dia menangis, ini dinukilkan Az-Zahabi rahimahullah, dan memukul wajahnya kan gitu. Hayyarani hamadani. Begitu juga kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan orang yang menolak sifat tinggi bagi Allah, dan dia memiliki hajat kepada Ibn Taimiyah, dan Ibn Taimiyah menunggunya kan gitu sampai dia menengadah tangannya ke atas langit. Kemudian Ibn Taimiyah mengajak fitrahnya berbicara, lihat nih, bisa enggak engkau tolak keadaanmu yang menetapkan bahwa Allah di atas langit kan gitu. Akhirnya dia sadar akan kebenaran akidah salaf. Baik, kita lanjutkan. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين إجماع السلف والخلف على علو ذات الله تعالى. Ijma' kesepakatan para salaf dan para khalaf dalam menetapkan zat Allah. Min babi faedah, ketika kita sebutkan salaf dan khalaf, kita sebutkan sekaligus salaf dan khalaf, maka salaf adalah orang-orang terdahulu. Adapun khalaf orang-orang yang belakangan. Tapi keduanya berakidah salaf. Jadi salaf itu bisa ditinjau dari akidah, bisa ditinjau dari kurun waktu. Jelas. Salaf itu bisa ditinjau dari sisi akidah, dan salaf juga bisa ditinjau dari sisi kurun waktu. Nah, kita ambil yang lebih mudah, kurun waktu salaf itu kita ambillah 300 Hijri ke bawah. Maksudnya 100, 200, 300. Nah, pokoknya sampai wafat para sahabat dan para tabi'ut tabi'in, afwan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan nasi qarni thumma alladhi yalunahum, yakni tabi'in, ya kan? Khairan nasi qarni, semasa dengan Nabi, yakni para sahabat. Thumma alladhi yalunahum, yakni para siapa? Tabi'in. Thumma alladhi yalunahum, tabi'ut tabi'in. Wadah. Sampai wafatnya tabi'ut tabi'in. Kemudian para ulama berselisih berapa tepatnya habis waktu salaf ini, yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 312, yang pokoknya sampai wafat seluruh tabi'ut tabi'in. Makanya para a'immah seperti Malik dan Ahmad rahimahullah, begitu juga Imam Syafi'i, para salaf secara kurun waktu dan secara akidah. Taib. Qala rahimahullah, amma al-ijma', adapun ijma', faqad ajma'a as-sahabatul kiram ala uluwillah. Para sahabat sebenarnya sudah mewakili
kesepakatan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah fawqa 'arsyih la yaghibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Bahwa Allah di atas arsy-Nya tinggi secara zat, yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi walaupun hanya separtikel terkecil. Fahadha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu lamma balaghahu mautun Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Bakar ketika sampai kepadanya kabar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi fabaka. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi alaihi salatu wassalam, dan Abu Bakar pun menangis. Yani tabiat manusia kan gitu, fitrah gitu. Tabiat dan fitrah manusia apa? Bahwa ketika dia sedih menangis. Dan kesedihan dan tangisan ini enggak bisa ditolak manusia dari dalam dirinya. Akan tetapi yang diharamkan adalah efek dari kesedihan dan tangisan. Itulah yang dimaksud dengan meronta-ronta, dan ini diharamkan, atau mengucapkan ucapan yang mengandung kemurkaan Allah. Fanadhara ilaihi faqabbala baina ainaihi wa qala. Kemudian Abu Bakar pun melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan mencium keningnya. Mencium kening Nabi alaihi salatu wasallam wa qala tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sesungguhnya kehidupan dan wafatmu di atas kebaikan wahai Rasulullah. Dan min babi faidah, ketika Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada nida di situ, maka ini panggilan yang tidak dibarengi dengan permintaan. Maka ini bukan sedang beristighatsah meminta Nabi yang sudah wafat, tidak. Jelas, tapi sedang menceritakan. Ini dikatakan munada laisa ala wajhi at-talab, bukan meminta kepada Nabi, tapi sedang mengkisahkan ya Rasulullah, hidupmu dan wafatmu di atas kebaikan. Bukan sedang meminta, jelas. Jangan sampai ini dijadikan orang-orang sufi untuk beristighatsah dengan orang yang sudah wafat, khususnya Nabi alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sudah menceritakan hidupnya Nabi, bukan meminta kepada Nabi yang sudah wafat. Baik. Thumma kharaja 'alan nasi. Kemudian Abu Bakar pun keluar dari rumah Nabi. Wa Umar yatahawa bainan nasi syahiran sayfahu yaqul. Sementara Umar bin Khattab terpukul juga dengan kisah wafatnya Nabi ini dan mengangkat pedangnya dan berkata, "Man qala inna Rasulullah qad mata darabtu unuqah." Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal kepalanya, kata Umar bin Khattab. Fa inna ma dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa wa sayarji' ilaina. Kata Umar, ya ini sangkaan Umar kan gitu. Ini kayaknya Nabi ini pergi sementara gitu. Ini pergi sementara ke sisi Allah, nanti balik lagi sebagaimana Nabi Musa kan meninggalkan kaumnya sementara kemudian balik lagi. Nah, faqala Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Uskut ya Umar. Diam wahai Umar. Fasakata Umar. Karena yang memberi nasihat Abu Bakar, dan Umar merasakan senioritas Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Yani kalam masyhur kan gitu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Apa maksudnya? Apakah menyembah Muhammad maksudnya di sini memalingkan ibadah kepada Nabi Muhammad? Siapa yang menyembah Allah disebabkan Nabi Muhammad dalam tanda kutip maunya mereka menyembah Allah karena Nabi Muhammad, kan gitu. Maka yang menjadi sebab kalian menyembah Allah atau yang mendorong kalian untuk menyembah Allah apabila Muhammad, maka dia telah wafat. Sudah hilang pendorong kalian untuk menyembah Allah. Tuh, diuji keikhlasan kalian. Wadih.
Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah memang pendorongnya untuk mengharap wajah Allah, fa innallaha fis samai hayyun la yamut. Allahu akbar. Kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah di atas langit hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, hadal hadis rawah al-Bukhari kan gitu, dan dikeluarkan al-Imam Ibnu Khuzaimah di kitab At-Tauhid dan selainnya. Hadis masyhur. Lihat, wa Umar radhiyallahu taala anhu ya'taqidu hadzal i'tiqad as-sahih. Maka Umar pun meyakini apa? Apa yang dikatakan Abu Bakar, bahwa Allah itu di atas langit. Tidak mengingkari Abu Bakar. Sekiranya Allah itu tidak di atas langit, tidak di bawah, tidak di kanan, tentu Umar bin Khattab akan mencerca Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah itu tidak di atas langit, tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak ila akhirih. Sebenarnya enggak ada. Makanya mereka, orang-orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bertempat, coba datangkan satu riwayat dari para salaf. Sampai mati pun mereka tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Sampai mati pun mereka seluruhnya, sampai kiamat tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Qala wa qad ja'at ilaihi Khawlah. Begitu juga Khawlah bint Tha'labah, masyhur kisah al-jihar kan gitu. Mudhaharah أو نعم قصة الجهار. وقد جاءت إليه يعني خولة بنت ثعلبة تردد عليه الوعد أو تردد عليه الوعد وتبين له أنه أمير المؤمنين. يعني Khawlah binti Tha'labah datang ke sisi Umar radhiyallahu taala an dan menasihati Umar. Yani mengingatkannya untuk bertakwa, engkau ini pemimpin kan gitu. Dan ini dibolehkan tentunya apabila dengan cara yang syar'i. Artinya bukan dengan menggunjingnya di belakang, tapi di hadapannya. Di hadapan siapa? Amir. Wa annahu mas'ulun amama rabbih. Naam, wa anna alaihi an yattaqi Allah fi ra'iyah wa yakhsha Allah subhanahu. Dan Umar bin Khattab di antara Amirul Mukminin yang bertakwa kepada Allah dan rakyatnya kan enggak diragukan lagi. Tapi bagaimanapun seseorang membutuhkan nasihat dari orang lain. Qala rajulun min ummalihi, kemudian berkata salah seorang dari anggota Umar bin Khattab, yakni dewannya atau penjaganya kan gitu. Apa kata orang ini kepada Khawlah yang menasihati Umar? Qad aktsarti ala Amirul Mukminin. Aduh, udah berapa kali, udah banyak kali bolak-balik menasihati Amirul Mukminin. Udah lah itu kan gitu. Kira-kira gitulah bahasanya. Faqala Umar bin Khattab uskut. Kata Umar bin Khattab kepada orang yang mengatakan kepada Khawlah, yani engkau telah bolak-balik menasihati Umar, udah cukup kan gitu. Uskut, kata Umar. Ama ta'lam anna hadhihi Khawlah radhiyallahu ta'ala anha allati sami'a Allahu qawlaha aw syakayataha min fawqi sab'i samawat. Subhanallah. Yani ini manzilah, kedudukan tinggi Khawlah binti Tha'labah di ayat kan itu, ayat Mujadalah, surat Mujadalah atau Mujadilah. Kata Umar bin Khattab, tidakkah engkau mengetahui bahwa wanita ini Allah langsung mendengar ucapannya dan keluh kesahnya, di mana Allah dari atas dari atas 7 lapis langit. Dari atas 7 lapis langit Allah mendengar ucapan wanita yang di wajah bumi ini, di atas muka bumi. Wadah. Ini juga dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kisah masyhurah. Baik. وكان هذا أيضا اعتقاد التابعين. Ini juga keyakinan para tabi'in. فقد كان مسروق يقول وهو يفسر الآية. Masruq di antara tabi'in ketika menafsirkan ayat, dan dia mengatakan haddatsatni Aisyah allati barra'aha Allah min fawqi 7 samawat. Naam, yakni hadithatul ifk, bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan kan gitu nama Aisyah dari apa? Tuduhan berzina, yang dimana Allah dari atas 7 lapis langit. Berarti Allah di mana? Di atas 7 lapis langit. Kemudian wa huwa qaulu Mujahid.
Macam Mujahid, murid Ibni Abbas, wa Ata' Ibni Abi Rabbah, tabi, wa ghairuhum, subhanallah, wa qaul Syafi'i, wa Abi Hanifah, wa Malik, wal Imam Ahmad, wa kalamul a'immah al-mutaakhirin la yakadu an yuhsa fi kutubihim, fasayajidu liman kana indahu insaf wa tajarrud lil haqq. Baik, akan kita bacakan sedikit, ada sekitar 23 nukilan lebih malah dari ucapan para salaf di setiap zaman. Di setiap zaman. Ana enggak masukkan di kitab ini, kenapa? Karena wadih, udah cukup sebenarnya dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kan gitu. Masa mau ditambah lagi, enggak siap-siap, terlalu panjang nanti. Tapi kita bacakan sebisanya insyaallah. Yang pertama nukilan dari Al-Imam Ishaq ibni Rahuyah. Ini baru salaf asli, murni, bukan hanya klaim, kan gitu. Ini ada rujukannya gitu. Yang hidup di atau wafat 237. Ishaq ibni Rahuyah atau Rahawai, yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah Asy-Syafi'i. Qala Abu Bakar Al-Khallal, berkata al-Imam Abu Bakar Al-Khallal, anba'ana Al-Marwazi haddatsana Muhammad ibn Sabbah An-Naisaburi haddatsana Abu Dawud Al-Khaffaf Sulaiman ibn Dawud qala Ishaq ibn Rahuyah qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa kata al-Imam Ishaq ibn Rahuyah? Ijma'u ahli al-ilmi annahu fawqa al-arsy istawa wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ard as-sabi'ah. Telah sepakat seluruh ahli ilm bahwa Allah di atas arsy, dan arsy adalah makhluk tertinggi. Ini menunjukkan Allah di atas seluruh makhluk, karena arsy ini makhluk tertinggi, kan gitu. Di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Istawa, yakni meninggi di atasnya, wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ard as-sabi'ah, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang di bawah. Ini dinukilkan dari kitab Al-Ulu. Taib. Kemudian nukilan yang kedua dari Imam Ibnu Qutaibah Ibn Sa'id, yang wafat 240. Tadi 237, ini 240, enggak berjauhan. Ini satu tabaqat, satu ring, satu kedudukan dari sisi zaman. Qala Abu Ahmad Al-Hakim, sami'tu Muhammad ibn Ishaq Al-Thaqafi qala sami'tu Aba Raja Qutaibah ibn Sa'id qala hadha qawlu al-a'immah al-ma'khudh fil Islam wa sunnah فذكر عقيدة أئمة أهل السنة وفيها ونعرف الله في السماء السابعة على عرشه. Subhanallah. Apa kata Imam Qutaibah bin Sa'id? Dan kita mengetahui Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Wa na'rif, dan kita mengetahui Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, ala arsyihi. Yani mau gimana lagi mentahrif ini, kan gitu. Masih lagi mereka mengatakan maksud di sini ala kedudukan, maksudnya apa? Kedudukan secara kemuliaan. Ini lagi. Subhanallah. Makanya ketawa orang-orang yang membaca ucapan Asy'ariyah. Maksudnya kalau mau menipu janganlah terlalu memaksa. Jadi yakni taib. Kemudian nukilan yang ketiga dan yang keempat dari Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang hidup di 277 dan 264. Ini yang dikenal dengan Ar-Raziyan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah di kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Setelah menyebutkan sanadnya, ini panjang, ini sanadnya sahih. Kemudian qala sa'altu abi wa Aba Zur'ah an madhahib ahli sunnah fi usuluddin. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah, ayahnya ini Abu Hatim dan Abu Zur'ah, tentang apa akidah ahli sunnah pada pondasi, yani pada usuluddin. Wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il amsar, dan apa yang mereka dapatkan dari seluruh para ulama di setiap kota, di setiap daerah. Wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang mereka yakini. Faqala,
yakni keduanya berkata, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim. Kemudian beliau menyebutkan, wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'in min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allahu akbar. Apa kata mereka, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi? Kami tawaf, yani kami kelilingi dunia ini. Kami dapatkan seluruh para ulama yang berada di Hijaz. Hijaz sekarang daerah Najd di Saudi, Irak, itu dikatakan Hijaz. Kemudian Irak, yang daerah Irak, wa Syam, yakni ke bawah, wa Yaman, di Yaman. Fakana min madhhabihim, seluruh para ulama yang berada di tempat-tempat ini seluruhnya mengatakan Allah itu di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah. Bila kaifin, ma makna bila kaif? Sudah disebutkan, bila ilm bil kaifiyah, tanpa membagaimanakannya. Jadi bukan bertanya dan membayangkan bagaimana istiwa Allah, kan gitu. Ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, ada sekitar 20, insyaallah nanti enggak habis-habis. Toh kita sebutkan sedikit lagi yang sampai habis ke 300 insyaallah. Kemudian Abu Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi 280 Hijri. Ini jauh sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum siapa? Abu Mansur Al-Maturidi, sebelum tokoh-tokoh Asy'ariyah, sebelum Ar-Razi, sebelum Al-Juwaini, sebelum Al-Ghazali yang tidak memahami ilmu hadis. Ini para ulama muhaddisin, ini salaf kita, ini contoh kita. Baik, Al-Imam Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi, beliau memiliki kitab hadis. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, wa qad ittafaqatil kalimah minal muslimin, telah sepakat ucapan kaum muslimin, annallaha ta'ala fawqa arsyihi fawqa samawatihi. Tuh, telah sepakat seluruh kaum muslimin bahwa Allah itu di atas arsy-Nya, di atas seluruh lapis langit. Dan beliau memiliki kitab namanya Naqd ala Bishr al-Marisi, mematahkan syubhat Bishr al-Marisi al-Jahmi. Begitu juga Abu Ja'far At-Tahawi 321. Ini udah habis dari sisi salaf, dari kurun waktu, kan gitu. Sebagaimana kita sebutkan, apa kata At-Tahawi rahimahullah? Wa huwa mustaghnin anil tayyib. Qala fihi wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunah. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang selainnya. Naam, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin, enggak membutuhkan makhluk manapun. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, yani meliputi segala sesuatu dan di atas makhluk itu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah atau khalquh, maka sungguh makhluknya tak mampu meliputi dirinya, kan gitu, karena kebesarannya. Wala yuhituna bihi ilma, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, wahai kalian yang mendakwa pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kalian sendiri menetapkan ketinggian Allah. Apa kata Abul Hasan Al-Asy'ari di kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar? Tab'an Asy'ariyah mengingkari kitab yang ditulis Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya ini, seperti kitab Al-Ibanah dan Risalah ila Ahli Tsaghar. Kata mereka enggak sabit, tidak valid dari Abul Hasan. Kenapa? Menghancurkan akidah mereka kullabiyah. Kan, yani mereka mengikuti akidah Abul Hasan. Rashid. Mereka mengikuti akidah Abul Hasan ketika Abul Hasan dalam keadaan Mu'tazilah, dalam keadaan mengikuti kullabiyah.
Sementara ketika Abul Hasan sudah rujuk dari akidahnya, mereka apa? Ingkari ini. Lihat liciknya, munafiknya orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin, mereka ingkari apa yang ditulis imam mereka. Kenapa? Enggak sesuai dengan pemahaman mereka yang di atas pemahaman Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Amidi. Taib. Apa kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah? Al-ijma'ut tasi'. Ijma' yang ke-9. Wa ajma'u. Taib. Di sini ada ucapan beliau wa ajma'u ila akhirih. Kemudian kata beliau wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi duna ardihi. Sesungguhnya Allah di atas seluruh langit, kan 7 lapis langit, maka Allah di atasnya, dan di atas arsy-Nya, karena arsy adalah makhluk tertinggi, duna ardihi, bukan di bawah. Wah, ini ucapan siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menulis kitab Al-Ibanah dan Risalah ila Ahli Thaghar tidak sepenuhnya mengikuti konsep Ahli Sunnah dalam menetapkan sifat, kita akui. Karena itu tadi 40 tahun akidah Mu'tazilah, kemudian taubat. Yani susah menghilangkan apa? Karat-karat i'tizal, karat-karat kullabiyah. Wadah. Tapi keadaan Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menulis kitab Al-Ibanah dan Risalah ila Ahli Thaghar lebih baik jauh dibandingkan sebelum dia dalam keadaan Mu'tazilah atau dalam keadaan Al-Kullabiyah. Naam, adzan. Fadhal. Baik. Kita sebutkan beberapa nukilan sedikit lagi untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud ketinggian di sini adalah ketinggian zat. Perlu ini yang perlu ditekankan, kan gitu. Karena nanti munafiknya Asy'ariyah mereka mengatakan iya Allah tinggi, iya Allah tinggi. Tapi apa yang dimaksud dengan tinggi? Kedudukan dan kemuliaan. Ini kata mereka. Ini nifaqul Asy'ariyah. Nah, maksudnya Asy'ariyah mutaakhirin berbeda dengan Asy'ariyah mutaqaddimin yang lebih jujur dibandingkan yang mutaakhirin. Berkata Abul Qasim At-Taimi rahimahullah di kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, qala ahlus sunnah Allahu fawqa as-samawat la ya'luhu khalqun min khalqih. Allah itu di atas seluruh lapis langit, yang dimana makhluknya tidak ada yang lebih tinggi dari dia, semua di bawahnya, kan gitu. Itulah makna al-zahir alladhi laysa fawqahu syai'. Wa minad dalil ala dhalik, lihat nih apa di antara dalilnya, kata beliau, annal khalqa yushiruna ila as-sama'i bi asabi'ihim, bahwa manusia mereka menunjuk ke arah langit dengan jari-jari mereka. Mungkinkah menunjuk ke atas langit ini yang dimaksud dengan di atas itu apa? Kemuliaan. Berarti siapa? Memang zat Allah di atas langit. Bukan yang dimaksud dengan zat yang di atas langit, bukan hanya, kan kita tidak mengingkari, kita sepakat semua yang menetapkan ketinggian zat Allah pasti dia menetapkan kedudukan kemuliaan Allah di atas seluruh makhluk, kan itu, ini lawazimnya. Naam. Wa yad'unahu wa yarfa'una ilaihi absarahum, dan mereka berdoa meminta kepada Allah dan mengangkat tangan-tangan dan wajah-wajah mereka ke atas langit. Ini menunjukkan Allah di atas langit. Berkata Ibn Rushd Al-Hafid, seorang mutafalsif, ahli filsafat ahli filsafat, tapi apa, akidah masih ada yang lurus. Apa katanya? Al-qawlu bil jihah, yakni keyakinan bahwa Allah di atas, maksudnya jihah itu kan arah, maksud mereka arah di sini adalah jihatul ulu, arah yang atas. Wa amma hadhihi as-sifah, adapun sifat ini artinya Allah di atas langit, falam yazal ahlu syariah min awwalil amr yuthbitunaha lillahi subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa ahlu syariah, ahlu agama, ahlu sunnah dari awal-awal sampai mutaakhirin menetapkannya bagi Allah, artinya Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Hatta nafadha al-mu'tazilatu thumma tabi'ahum ala nafiha mutaakhiru al-asy'ariyah ka abil ma'ali wa man iqtada biqaulihim. Sampai orang-orang Mu'tazilah menolak ketinggian Allah, tidak mengatakan Allah itu di atas langit,
dan diikuti orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini dan yang semisal dengan dia seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Amidi ila akhirih. Nah, dan masih banyak lagi nukilan yang mungkin bisa jadi 3 pertemuan baru selesai kita bacakan seluruhnya tentang kitab-kitab para ulama, enggak ada habis-habisnya. Wah, makanya subhanallah, alhamdulillah ahlu sunnah penuh dengan hujjah, penuh dengan literasi, penuh dengan rujukan. Nah, tapi ya itulah, kitanya saja yang kurang membaca kan gitu. Dan Asy'ariyah tentunya juga jahil terhadap rujukan mereka. Mereka sendiri mendapatkan ittirab, guncang dan kontradiksi pada mazhabnya. Tapi kita lanjutkan sedikit sebagian syubhat yang didengungkan Asy'ariyah untuk menolak dalil yang kita sebutkan tadi. Tentunya orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah mereka sebutkan tidaklah kita menyebutkan sebuah dalil kecuali mereka memiliki bukan bantahan, sebenarnya apa, lebih ke tashwish, hanya sebatas kayak apa, menyenggol-nyenggol gitu saja, nggak bisa menjatuhkan gitu, menyentuh saja. Ada saja ucapan mereka gitu untuk menunjukkan mereka seolah-olah membantah, padahal mereka tak sanggup membantah. I'tiradat al-mukhalifina ala hadhihi al-adillah wa rad 'alaiha, sebagian kritikan atau sanggahan orang-orang yang menyelisih ahli sunnah pada dalil yang disebutkan dan bagaimana bantahannya. Laqad i'tarada al-mu'attilatu ala ma istadallu bihi ahli sunnah fi itsbati sifati 'uluwi dzatillah ta'ala ala khalqi. Sungguh orang-orang yang menolak sifat Allah menyebutkan kritikan terhadap dalil yang kita gunakan untuk menetapkan tingginya zat Allah, sifat tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadhihi al-i'tiradat mujarrad da'awa la haqiqata laha. Ini sebatas apa? Dakwaan yang sangat jauh api dari panggangan. Wa sanadhkuru ba'daha insyaallah wal jawab 'alaiha. Kita sebutkan beberapa dan kita sebutkan bantahannya. Yang pertama, tahrif al-mu'attilah li al-adillati an-naqliyah. Sudah disebutkan kemarin tahrif. Apa makna tahrif? Nah, Rehan. Naam, ahsan. Ya, ini memalingkan makna yang hak kepada makna yang batil, kan gitu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, dan kita sebutkan bahwa ini ciri khas Yahudi. Di antara bentuk tasyabbuh sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam kepada orang-orang Yahudi. Qala Ar-Razi, berkata Ar-Razi, dan Razi di antara pondasinya Asy'ariyah mutaakhirin. Naam, Ar-Razi Al-Ghazali pondasinya mazhab Asy'ariyah mutaakhirin yang sekarang. Sebenarnya mereka lebih dekat kepada Mu'tazilah dan Kullabiyah dibandingkan mazhab Abil Hasan Al-Asy'ari yang mutaakhir. Baik. Berkata Ar-Razi, al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Qalatil musyabbihatu, berkata al-musyabbihah. Ini kata Ar-Razi kepada orang yang menetapkan sifat tinggi bagi Allah, katanya musyabbihah. Qauluhu ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu sebutkan para malaikat merasa takut kepada Rabb mereka, yang dimana Rabb mereka berada di atas mereka, kan gitu, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Hada yadullu ala anna al-ilaha ta'ala fawqahum bidzat. Yani ini Ar-Razi menceritakan bahwa musyabbihah mengatakan ini ayat menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluk secara zat. Ini ucapan musyabbihah di sisi Ar-Razi. Wadah. Wa'lam. Kemudian Ar-Razi berusaha membantah konsep ini. Wa'lam anna
بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Ketahuilah, Rashid. Wa'lam anna balagna. Maksudnya kami sudah memperpanjang lebar terhadap syubhat yang mengatakan Allah berada di atas seluruh makhluk secara zat. Ini bagi Ar-Razi apa? Syubhat. Kan itu. Ini udah kita bantah panjang lebar kata Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa di atas seluruh hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Walladzi nuriduhu hahuna, kata Ar-Razi, yang ingin kita sampaikan di sini, anna qawlahu yakhafuna rabbahum min fawqihim, bahwa para malaikat merasa takut kepada Rabb mereka yang di mana Rabb mereka di atas mereka. Ma'nahu yakhafuna rabbahum min an yunzila alaihim al-'adzab min fawqihim. Apa kata Ar-Razi? Maknanya bahwa mereka para malaikat merasa takut terhadap Allah di mana Allah menurunkan azab. Bukan apa? Bukan Allah berada di atas mereka sebenarnya, cuma turunnya azab itu datang dari atas. Para malaikat itu takut kepada azab yang turun dari atas, bukan Allah di atas seluruh makhluk, itu enggak ada bagi dia. Wadih. Wa idza kana al-lafz muhtamilan li hadha al-ma'na saqata qawluhum, katanya sekiranya lafaz yang dikandung dari ayat tadi, yakni yakhafuna rabbahum min fawqihim, kan bisa jadi juga maknanya malaikat takut datang azab dari atas. Maka ucapan yang mengatakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk ini sakit, yakni jatuh, enggak bisa dipakai. Wa aidan yajibu hamlu hadhihi al-fawqiyyah ala al-fawqiyyati bil qudrati wal qahr. Maka makna di atas di sini, kata Ar-Razi, wajib dibawa kepada makna yang di atas dengan kekuatan dan kekuasaan, kedudukan dan kekuasaan. Maksudnya Allah kedudukannya di atas seluruh makhluk, kekuasaan Allah di atas seluruh makhluk. Adapun zat Allah sebenarnya tidak ada di atas makhluk sana, kosong. Ini akidah Ar-Razi, Al-Asy'ari, Al-Jahmi. Kaqaulihi wa inna fawqahum qahirun, sebagaimana ucapan Allah wa inna fawqahum qahirun, sesungguhnya kami fawqahum, yakni kami, yakni Allah berada di atas makhluk, qahirun, yakni maha kuasa. Wadih. Syubhat Ar-Razi ini, Ar-Razi disebut menyebutkan syubhat ini di kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib. Taban Ar-Razi sudah kita sebutkan, semoga Allah mengampuninya. Sebagian ulama menyebutkan taubatnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekiranya bukan karena taubatnya dia sudah dikafirkan para ulama. Dia menulis kitab Sirru Al-Makhtum li Mukhatabatil Nujum, disebutkan kitab yang berisi praktek sihir, tutorial sihir. Silahkan baca kitab ini. Wah, yani ajib, penyihir, bayangkan. Makanya sebagian ulama mengkafirkan dia ketika menulis kitab ini, kemudian dia taraja, yakni bertaubat. Nah, wadah. Makanya keadaan mereka orang-orang tokoh Asy'ariyah bukan dikenal dengan orang-orang yang lurus tauhidnya, memang banyak menyimpang. Asma' sifat kena, tauhid uluhiyah pun kena itu. Kalau udah asma' sifat enggak lurus, bisa dipastikan tauhid uluhiyah juga enggak akan lurus. Tapi orang-orang sufi ketika menolak sifat Allah, mereka kuburiyun. Nah, walaupun para ulama sebagaimana disebutkan di awal-awal kitab bahwa kisah Ar-Razi, sebagian mengatakan bahwa dia benar bertaubat, Allahu a'lam. Kalau memang benar bertaubat, semoga Allah mengampuni. Taib. Wal jawabu ala hadhihi syubhah min wujuhin. Jawaban syubhat ini ada beberapa sisi. Apa tadi syubhatnya? Apa tadi syubhat Ar-Razi?
Na'am, ahsant. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut terhadap Rabb yang di atas mereka. Maksudnya kata Razi, bukan Allah di atas mereka, tapi datang azab itu dari atas para malaikat. Adapun Allah di atas enggak ada, kosong. Wadah? Yang dimaksud dengan atas di situ adalah kekuasaan, artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-awwal أن هذا التفسير خروج عن ظاهر الآية وسياقها. Bahwa tafsir Ar-Razi ketika mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atas di situ adalah turunnya azab, keluar dari zahir. Kan itu. Ayat mengatakan para malaikat takut kepada Rabb mereka, yang di mana Rabb mereka di atas mereka. Bukan ada azab di situ disebutkan. Ini keluar dari apa? Dari zahir. Wa qad bayyana as-salafu anna al-kalama yufhamu min siyaqil kalam wa tarkibihi. Dan para salaf sudah menjelaskan sebuah ucapan itu difahami dengan konteksnya dan susunan kalimatnya. Wa ma fassara bihi ar-Razi min al-ayah la yaqulu bihi ahadun min al-qurun al-mufaddalati wala a'immati as-salaf al-ma'rufun. Bal qawluhum ala khilafi qawlir Razi. Tidak pernah satupun ulama mufassir yang menafsirkan ayat ini sebelum Ar-Razi. Coba datangkan tafsir ma'thur yang datang dari para salaf seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak ada yang mengatakan bahwa para malaikat takut kepada Rabb yang di atas mereka maksudnya adalah azab. Coba datangkan satu pun dari kalangan salaf yang menafsirkan sebagaimana katakan Razi. Al-thani, yang kedua, anna tafsir Ar-Razi lil ayah la tahtamiluhu al-ayatu aslan bihadha tarkib. Bahwa ketika Razi mengatakan di atas para malaikat yang maksudnya takutnya mereka adalah takutnya turunnya azab, tidak terkandung oleh susunan ayat, susunan kalimat di dalam ayat. Kenapa? Lianna lafzal fawqiyah in uddiya biba min yadullu min haythul asl ala al-fawqiyyah al-haqiqiyyah al-hissiyyah wa laysat al-ma'nawiyyah kama za'am atau kama zu'im. Karena apa? Wahai Ar-Razi, subhanahu, kenapa engkau menyelisihi kaidah bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab fauqa di atas kemudian digandengkan dengan huruf min di dalam bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan tinggi di situ adalah ketinggian secara zat, secara hissi dan secara hakikat. Wadah. Kecuali engkau mengatakan az-zahab fauqa fiddah, emas di atas perak, mungkin secara nilai atau secara apa? Nominal, kan gitu. Tapi ketika engkau mengatakan az-zahabu min fauqil fiddah, emas itu dari atas perak, maka maksudnya adalah ini emas, ini perak. Begini konsepnya. Wadah. Maka yang dimaksud dengan fauqa kemudian huruf min, maka artinya ketinggian secara zat yang hakiki, bukan secara maknawi. Qad jaa hadha tarkib min fawq, kan Allah menyebutkan min fawq, dari atas. Fi adadin minan nusus asy-syar'iyyah, di banyak dalil syar'i. Min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Mu'adz, di antaranya ucapan Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz, laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau telah menetapkan hukum kepada mereka bihukmillahi, dengan hukum Allah, min fawqi sab'i samawat, di atas 7 lapis langit. Lihat, ini keluarkan An-Nasa'i rahimahullah. Begitu juga qaul Zainab radhiyallahu taala anha, zaujat Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Zainab radhiyallahu taala anha? Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. yakni kalian wahai istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian
istri-istri yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menikahkan mereka dengan Nabi siapa? yakni wali-wali mereka, ayah-ayah mereka. Kemudian Zainab berbangga bahwa apa? Bahwa yang menikahkannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah Allah yang dari atas 7 lapis langit sana. Min fawqi 7 samawat. Wadah. Ini menunjukkan apa? Allah itu di atas langit sana. Fakullu hadhihi nusus, taban menikah tanpa wali ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam, karena Allah yang menikahkannya langsung. فكل هذه النصوص تدل على الفوقية الحقيقية الحسية فكيف يدعي أنه من الاحتمال وسقط قول مخالفه. Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan ketinggian yang real di kehidupan nyata secara zat, secara hissi, secara indrawi. Bagaimana mungkin Ar-Razi mengatakan muhtamil bisa? Ya, ada mش muhtamil. Kan itu. Baik, kemudian yang ketiga, لو سلمنا جدلا أن ما فسره الرازي قد تحتمله الآية فلماذا رجح قوله وأسقط قول مخالفه وكلاهما محتمل في الآية. Sekiranya lah oke lah kita bilang لو سلمنا جدلا, ayat ini mengandung makna bahwa para malaikat takut kepada Allah, maksudnya bukan Allah yang ada di atas langit sana, tapi mungkin yang dimaksud dengan ayat adalah azab yang turun dari atas. Bagaimana mungkin Ar-Razi memastikan inilah yang pasti, kemudian yang mengatakan bahwa Allah di atas mereka secara zat, yakni para malaikat di atas para malaikat secara zat, ini sakit katanya. Wadah. Ini kan mengandung makna malaikat takut dari azab yang turun dari atas langit. Bisa juga mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di atas mereka itu adalah Allah. Kemudian bagaimana mungkin Ar-Razi memastikan yang batil itu, yang salah itu adalah Allah di atas para malaikat? Kalaupun itu muhtamil, tentunya kita enggak menerima ya, ini law sallamna jadalan kan gitu. Maka ini menunjukkan kebatilan ucapan Ar-Razi. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, anna Allah Ta'ala fil ayah madaha nafsahu subhanahu wa bayyana anna dhawat makhluqatihi min al-malaikati al-kiram walau kanu fis sama'i fa inna dhata rabbih fawqahum ba'in minhum wa a'la minhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan ayat ini kan itu sedang memuji dirinya, madaha nafsahu, dan Allah sedang menjelaskan bahwa zat dari makhluknya itu, dari para malaikat, langit, kemudian yang di bawah, yang dimana makhluk-makhluk ini semua itu di bawah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah terpisah dari makhluknya, bukan Allah di tempat-tempat ini, di tempat ruang lingkup makhluk. وأما حمله على علو المكان والقدر فليس من عادة القرآن أن يمدح الله نفسه بالمقارنة بينه وبين خلقه ابتداء بل إن هذا يقتضي النقص إلا إذا كان من أجل دفع الباطل وتنبيه العقول كقوله تعالى الله خير عما يشركون. واضح. Apabila kita bawa bahwa makna ayat bahwa min fauqihim, yakni para malaikat takut kepada Allah yang dimana Allah berada di atas mereka, maksudnya bukan zatnya Allah tapi kekuasaannya Allah, kemuliaannya Allah, kedudukannya Allah, kita bawa kepada makna ini misalnya, maka bukan di antara konsep Al-Quran ketika Allah memuji dirinya tiba-tiba mengatakan Allah lebih mulia dari hambanya. Apakah mungkin demikian? Apakah Allah membandingkan kemuliaan dirinya dengan kemuliaan hambanya? Tiba-tiba kita bilang misalnya, kalau pada manusia kita nggak mau kan gitu disamakan dengan apa? Dengan anak kecil misalnya yang S3, kemudian yang S3 ini lebih pintar dibandingkan anak TK. Hah? Ini sedang menghina atau memuji? S3 lebih pintar dari anak TK. Ini sama-sama manusia. Bagaimana Allah mungkin memuji dirinya, mengatakan bahwa aku lebih mulia dibandingkan para makhlukku, kekuasaanku lebih mulia dibandingkan para makhluk? Mungkinkah ini bentuk pujian? Kecuali dalam rangka membantah kan itu, menyadarkan manusia bahwa apa? Bahwa apa yang kalian sembah itu hina, tidak layak, maka sembahlah Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat
Allahu khairun amma yusyrikun. Kan itu. Allahu khairan, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik, kan itu, dari apa yang kalian sekutukan? Nah, begitu juga Allah menyebutkan di surah Yusuf, apa kata Allah? Arbabun mutafarriquna khairun al-wahid al-qahhar. Arbabun mutafarriquna, apakah Rabb yang bermacam-macam, khairun, lebih baik dibandingkan al-wahid al-qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yakni Allah. Ini dalam rangka membantah orang-orang musyrikin karena mereka menyembah selain Allah, kan gitu. Tapi apakah tiba-tiba mengatakan Allah lebih mulia dibandingkan hambanya? Enggak ada sebab. Maka ini bukan konsep pujian. Kemudian al-khamis, anna ma fassarahu ar-Razi huwa khauf al-malaika min adzabillahi alladhi jaa min fawqihim. Awalan anna min al-muhal an yu'adzibu Allah al-malaika. Yang pertama, kan ar-Razi mengatakan pada ayat yang tadi, surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna min rabbihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kata ar-Razi apa? Malaikat takut datangnya azab dari atas langit. Apakah Allah akan mengazab para malaikat? Wahai Razi, mungkin bagi Allah mengazab para malaikat, mengazab hamba-hamba yang saleh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kecuali engkau mengatakan bahwa mungkin bagi Allah melakukan kezaliman. Ini masalah lain tentunya, kan gitu. Maka ini qaulun batil. Lianna laysa lahum dhanban, laysa lahum dhanbun wa khata'un hatta yastahiqqul azab. Karena para malaikat tidak memiliki dosa dan kesalahan sehingga berhak untuk diazab. Makanya mereka takut datang azab. Para malaikat takutnya mereka kepada Allah bukan takut azab, tapi takut keagungan. Wah, berbeda dengan manusia, sehingga mereka apa? Layak mendapatkan azab. Tidak sebagaimana dikatakan Ar-Razi. Thaniyan, law sallamna jadalan anna al-'adzab ja'a min fawqihim, famursilu al-'adzab min babi awla an yakuna min fawqi man ursila ilaihi al-'adzab, wa hadha huwa al-kamal. Oke lah, kalau kita katakan bahwa apa? Yang dimaksud dengan dari atas itu turunnya azab, maka yang mengirimkan azab lebih utama untuk berada di atas seluruh makhluk, ya kan? Kemudian dia datangkan azab dari atas ke bawah. Nah, dan inilah kesempurnaan. Makanya Allah mengatakan, "Amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard." Nah, fa idza hiya tamur. Surah Al-Mulk. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit, yang dimana ia mengirimkan azab dari, atau dimana ia membalikkan bumi, yang dimana kalian di bawah. Qala fa ahlu at-ta'til hamalu an-nusus allati athbatat uluwa dzatillahi ta'ala ala khalqihi ala uluwi al-makana wa uluwi al-qahr wa sultan. Wanzur kayfa tajarra'u ila musadamati as-siyaq wa at-tarkib min an-nusus wa sadama qawaid wa uslub al-arabiyyah li ajli tabrir batilihim. Lihatlah bagaimana Asy'ariyah menabrak pagar kaidah bahasa Arab, kaidah syariat, dalam rangka membenarkan keyakinan mereka yang batil. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang biiznillah tentang dalil al-aqli. Nah, ada pertanyaan? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.